Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan judul aplikasi perancangan sistem pembayaran SPP SMP Dharma Bakti Kota Jakarta Timur. Berikut ini adalah aplikasi dari kelompok kami yang diawali dengan fitur login dan register atau sign up. Dan berikut ini adalah database kami dengan tabel-tabel sebagai berikut. Dan di sini dapat kita lihat sebelum register user akan kosong. Dan nantinya setelah register data akan masuk ke sini, kemudian bisa digunakan untuk login. Baik, kita lanjut ke pembuktiannya. Pertama adalah tombol atau fitur sign up yang dibuat oleh tim dari kelompok kami, yaitu Andri Saifullah. Kepada Andri Saifullah dipersilakan. Ya, terima kasih ya Winton. Oke, di sini ada Sync Up. Sync Up sendiri merupakan menu yang digunakan untuk mendaftar menjadi anggota ataupun member dari sebuah aplikasi ini. Dalam proses mendaftar ini, Anda diharuskan untuk mengisi sebuah formulir mengenai identitas diri Anda secara tepat. Contohnya, coba Ton. Apa namanya? Oke, coba full name-nya Andri Saifullah. Yang admin, ada adminnya. Boleh Admin Dharma Bakti ya. admin. Hmm. Oke, terus emailnya. Oke, emailnya admin@gmail.com. Oke, passwordnya. Admin 123. Oke, kita sign up ya. Ya, Akun berhasil dibuat. yuk. Kita lihat di database. Oke, sudah masuk Andri akunnya. Oke, terima kasih Winton. Ya, terima kasih kembali Andri. Baik, fitur berikutnya adalah fitur login yang dibuat oleh Denny Ardiansyah. Kepada Denny dipersilakan. Baik, setelah user membuat akun di SyncUp, kemudian user itu harus memasukkan kata sandi dan passwordnya yang telah dibuat. Gimana Denny, mau dimasukin emailnya? Iya, Tan. Oh ya, masukin. Oke, admin@gmail.com. Passwordnya admin 123. Kita login ya Denny. Iya. Oke, login berhasil Denny. Terima kasih banyak. Iya, baik. Sama-sama. Baik, setelah kita login, kita akan diarahkan ke dashboard atau halaman utama. Nah, dashboard ini dibuat oleh tim kami yang bernama Alfian Muhtadin Fathahillah. Pada Alfian dipersilakan untuk menjelaskan. Baik, di sini terdapat menu dashboard utama dari aplikasi kami, yang mana terdapat taskbar di atas, ada file yang berisikan fitur untuk melakukan exit atau logout. Kemudian selanjutnya ada data, yang mana di dalam data ini terdapat fitur untuk data siswa, kelas, jurusan, kemudian jenis studi, dan tahun ajaran. Kemudian selanjutnya ada fitur transaksi. Fitur transaksi, dalam transaksi terdapat fitur pembayaran yang mana digunakan untuk mencatat pembayaran SPP. Kemudian ada fitur laporan. Laporan ini untuk mencetak data yang terdapat pada fitur data dan transaksi. Yang mana di sini terdapat fitur untuk mencetak SPP, data SPP, kemudian untuk mencetak laporan data siswa, data kelas, dan juga data jurusan. Oke, terima kasih kepada Alfian atas penjelasannya.
Baik, setelah tadi dijelaskan semua fitur-fiturnya, maka berikutnya adalah kita akan mencoba semua fitur yang ada. Berhubung ini tombol exit mengarah ke login lagi, maka kita menjelaskan dari yang di sini, yaitu tombol data. Dan fitur yang pertama yaitu siswa. Siswa ini dibuat oleh salah satu tim kami yang bernama Muhammad Ahya Adityo. Kepada Muhammad Ahya Adityo dipersilakan. Iya, di fitur di data siswa ini digunakan untuk memasukkan nama siswa, NIS dari siswa, lalu kelasnya nanti kita tinggal pilih dan udah otomatis ada wali kelasnya. Selanjutnya ada jurusan yang bisa dipilih, jenis studi, dan tahun ajaran. Kita coba saja ya. Misalkan namanya, Oke, tapi sebelum itu kita lihat sini dulu ya. oh ya, kita lihat Oke, namanya siapa? namanya Ahya, Ahya. NIS 2021 4350 0015. Oke, kelasnya. Kelasnya kita pilih R7C. Nah, wali kelasnya langsung berubah ke Pasar Santoso. Selanjutnya di jurusan kita pilih kedokteran. Jenis studi kita pilih reguler. Tahun ajaran kita pilih 2024. Oke, kita tambah Kita ya. coba tambahkan data. Ya. Data berhasil ditambahkan. Kita bisa cek di database apakah sudah Gimana? Oke, database siswa. Masuk. sudah masuk. Oke. Selanjutnya kita coba untuk fitur perbarui ya. Misalkan kita bisa klik nama yang ada di tabel sebelah kanan itu, misalkan kita klik nama Andri. Nah, di sini kita misalkan ingin memperbarui NIS-nya. 2 digit angka belakangnya kita ganti jadi 52. Dan kelasnya kita juga misalkan berubah jadi R7C. Kita coba untuk perbarui. Oke, kita cek dulu. Tadi kan Andri ya. Andri jadi Iya. 52. Di sini Andri 22 akan berubah menjadi 52. Dan, Oke, udah berhasil berubah. sudah. Lanjut. Selanjutnya itu ada fitur batal ini pada saat kita mengklik di sebelah kanan misalkan Winton. Nah, saat kita ingin batal dia akan merefresh nama dan NIS yang ada di kolom. Kita dan yang terakhir selanjutnya ada fitur hapus. Kita coba misalkan hapus database Ahya, siswa Ahya. Kita hapus data siswa. Ya. Ini Ahya ya. Ya. Ya, Ahya udah hilang. Nah, udah hilang. Baik. Dan yang terakhir ada fitur pencarian yang di atas ini di sini kita bisa mencari dengan format nama dan juga NIS. Misalkan kita cari nama Rizal. Rizal. Ada nih. Sudah ada. Atau kita coba nomor NIS-nya misalkan 2021 Terus 4350 0070. 70. Oke, sebenarnya kita bisa gini juga ya. 70. Nah, dapat 70 ya. dari belakang. Jadi nggak perlu full Oke. itu ya. Baik. Oke, bisa Ahya fitur carinya. Sudah. Oke, udah semuanya ya. Sudah. Oke, terima kasih banyak Ahya atas penjelasannya. Ya, terima kasih. Oke, setelah tadi kita menjelaskan fitur siswa yang ada di tombol data, berikutnya kita akan menjelaskan fitur kelas yang ada di tombol data.
Nah, fitur kelas ini dibuat oleh tim kami, yaitu Muhammad Rizal Mulyawan. Rizal, dipersilakan untuk menjelaskan. Ya, di sini ada fitur kelas, dan fitur kelas ini ada data input dan data kelas. Dan coba kita cek dulu database-nya kelas. Datanya sudah sama yang ada di data kelas. Oke, langsung aja kita input data baru yang di form kelas. Misal kita isi R9D. R9C. Wali kelasnya? Ya, Pak Agung. Agung. Ya. Kita simpan ya. Ya. Di sini udah masuk, Oke, cek di database. Masuk. dan sekarang kita jadi Pak Agus mungkin. Agus. Ya. Oke, coba lihat lagi. Agus. Dan selanjutnya ya kita coba button hapus. Batal dulu ya. Ya, batal dulu. Mana? Mau pilih mana? Pilih Agus deh. Yang baru kita buat ya. Batal. Kita reset semua ya. Oke, hapus Ya, nih. hapus. Kita hapus dulu boleh. Pilih mana? Wali kelas yang Agus R9C. Oke, Ya. terus Kita hapus. kita lihat. Oke, Agus sudah hilang. Oke, Oke. terima kasih Rizal atas penjelasannya. Pencarian dong. Kenapa? Pencarian. Cari data kelas cari. Oh iya, maaf, Ya. suaranya putus-putus. Lanjut cari. Cari, misal kita mencari R7C. R7C. Oke, ada nih Oke, pilih ya. namanya. Misal pakai nama Budi. Budi. Ada. Oke, kita ambil. Ya. Mungkin itu saja bisa saya jelaskan pada video kelas. Terima kasih Rizal. Iya, sama-sama. Oke, berhubung tadi ada kendala sinyal putus, jadi seperti itu. Berikutnya, setelah fitur kelas, kita ada fitur jurusan. Fitur jurusan ini dibuat oleh Alfian Muhtadin Fatahillah. Sebentar, sebelum itu kita kesini dulu. Ya, kepada Alfian Muhtadin Fatahillah, dipersilakan. Penjelasan dari data jurusan, fitur untuk memasukkan data jurusan. Yang pertama di sini ada form untuk memasukkan data jurusan, misalkan di sini TKJ. TKJ gede semua. Kemudian simpan. Data berhasil disimpan dan berhasil masuk ke dalam tabel. Di database masuk. Kemudian terdapat fitur untuk mengubah. Misalkan TKJ dirubah menjadi RPL. Ubah, data berhasil dirubah, berhasil muncul ke dalam tabel, lalu di database berhasil berubah menjadi RPL yang sebelumnya TKJ. Kemudian ada fitur batal, seandainya terdapat perubahan atau terdapat kesalahan, sebelum akhirnya dirubah bisa dibatalkan. Seandainya yang ya kemudian dibatalkan, maka di fitur form akan menghilang. Kemudian selanjutnya ada fitur untuk hapus. Misalkan di sini RPL ingin dihapus.
kemudian hapus. Data berhasil dihapus. Kemudian di dalam database, data juga berhasil terhapus. Kemudian ada fitur pencarian. Mungkin di sini kita akan mencari jurusan Tata Boga. Ada. Akan muncul. Ada. Apakah sudah semuanya, Alfian? Baik, sudah semuanya ya. Terima kasih Alfian atas penjelasannya. Sama-sama. Oke, tadi kan jurusan sudah. Berikutnya adalah jenis studi. Jenis studi ini dibuat oleh salah satu tim kami yang bernama Dion. Namun sebelumnya kita lihat database-nya dahulu. Ini dia. Oke, kepada Baik, Dion, Bintang. silakan. Di sini ada jenis studi ya. Untuk menginput jenis studi, di sini kita dapat ketik. Contohnya seperti mandiri. Lalu kita simpan. Maka akan muncul jenis studinya. Kita lihat di datanya kalau ada. Jika ingin mengubah jenis studi atau inputannya, kita coba dengan regular Bintang. Lalu kita dapat menghapusnya. Mau dihapus atau diubah? Oh iya, maaf. Diubah Bintang. Jadi apa? Non-regular. Oke, kita ubah ya. Ya. Oke, kita lihat. Lanjut. Data kedua. Lanjut. Kita bila ingin menghapusnya, kita contohnya seperti mandiri. Kita hapus ya. Iya, hapus. Oke. Maka data berhasil dihapus. Oke, lanjut. Jika ingin, di sini ada fitur batal juga. Contohnya seperti non-regular, kan? Nah, klik batal, maka akan membatal semua riset. Lalu ada fitur cari. Contohnya seperti non-regular. Ada. Nah, ada. Apakah sudah semuanya? Kayaknya sudah Bintang. Oke, Kasih. terima kasih Dion atas penjelasannya. Kasih Bintang. Ya, sama-sama. Baik, setelah jenis studi, berikutnya adalah tahun ajaran. Fitur ini dibuat oleh tim kami yaitu Andri Saifullah. Andri, dipersilakan. Ya, terima kasih Winton. Di sini ada tahun ajaran. Nah, di tahun ajaran ini untuk menambahkan atau mengubah tahun yang sudah diinput. Nah, kita langsung ke prakteknya aja. Kita input tahun ajarannya. Kita mau input tahun ajaran misalnya 2025. Oke, coba ya. Ya. Oke, data berhasil disimpan. Nah, data tersebut ada di database juga di paling bawah. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya batal. Coba kita klik salah satu tahun ajarannya, terus kita batal. Itu akan mereset formnya biar menjadi kosong lagi. Selanjutnya ada opsi ubah. Opsi ubah ini kita berfungsi untuk mengubah tahun yang sudah diinput. Misalnya kita ingin mengubah tahun 2012. Kita klik dulu tahunnya.
Selanjutnya baru kita bisa ubah, misalnya 2015. Diubah. Nah, oke, di sini di database juga sudah terubah, coba. Oke, sudah terubah. Ya, selanjutnya di sini ada menu hapus atau tombol hapus, berfungsi untuk menghapus tahun ajaran yang ingin kita hapus. Misalnya tadi 2025, kita ingin hapus tahun 2025, kita hapus. Ya. Oke. Dan di database juga ikut terhapus. Nah, selanjutnya di sini ada yang terakhir ada menu cari. Nah, misalnya kita ingin mencari tahun ajaran di 2015. Nah, tahun ajarannya akan keluar. Oke. Terima kasih banyak Andri. Iya. Iya, sama-sama Winton. Baik, di tombol data semua fitur sudah dijelaskan, maka berikutnya kita masuk ke tombol transaksi. Di sini ada fitur pembayaran, khususnya untuk pembayaran SPP. Dan di sini dibuat oleh saya sendiri, yaitu Winton Almundarisna. Dan saya akan mulai menjelaskannya. Di sini tabelnya, tabel transaksi. Dan di sini fitur inputannya. Di sini dapat kita lihat kita menggunakan J input. Mohon maaf di sini agak ramai. Ini kita menggunakan JDate untuk fitur e-report, membuat laporannya nanti. Di sini ada JDate yang berisi tanggal yang dapat kita pilih secara manual. Misal kita sekarang tanggal 9 Juli, kita pilih tanggal 9. Sini masuk. NIS-nya kita tinggal pilih NIS saja, nanti nama, kelas, dan tahun ajarannya akan terinput otomatis mengikuti data yang ada di tabel siswa. Misal kita masukkan di sini, masukkan yang siapa yang belum nunggak ya. Kita lihat di sini mungkin 54 ya. Rizal belum ada tunggakan di sini. Jadi bisa kita masukkan. Kemudian kita masukkan tunggakannya, misal 100.000. Kita masukkan, berhasil ditambah. Kita lihat di sini sebelumnya tidak ada atas nama Rizal. Maka di sini atas nama Rizal sudah masuk 100.000 atas tunggakan pada bulan Juli. Di sini terdapat dua font, kiri dan kanan. Di sini untuk input tunggakannya, sedangkan yang di sini untuk membayar tunggakannya. Oke, setelah tadi sudah diinput, maka kita harus bayar tunggakannya ya. Misal kita mau bayar tunggakan milik Rizal, ya, tunggakan Rizal 100.000. Di sini kita bayar. Oh ya, di sini juga ada tombol kembali ya. Tombol kembali ini akan otomatis terisi ketika uang pembayarannya lebih besar daripada tunggakannya. Jika uang pembayarannya lebih kecil, maka tidak ada kembali. Misal kita membayar 50.000, maka ini tidak akan ada kembalian karena uangnya lebih kecil. Kita bayar, pembayaran berhasil, di sini masuk 50-50, di sini kembaliannya 0. Nah, bisa kita lihat juga di database, datanya sudah masuk. Nah, baru membayar 50.000 ya, jadi masih ada tunggakan 50.000 lagi. Sekarang kita bayar dengan 100.000. 100.000, maka kembaliannya adalah 50.000. Total tunggakan Rizal sudah menjadi 0, kembalian 50.000, dan kita cek di database. Tunggakan sudah menjadi 0. Berikutnya, kita bisa juga di sini kita bisa batal juga ya. Misal tadi terlewat, misal tunggakannya 580, di sini batal, maka akan terhapus. Di sini kita bisa juga hapus, misal Rizal, karena dia tunggakannya sudah 0, maka kita bisa hapus. Di database pun, data Rizal akan terhapus. Data Rizal sudah tidak ada,
Kemudian tombol batal untuk mereset isi form di sini. Kita coba ya. Bagas atau ini Bagas. Kita batal, maka akan terreset. Dan terakhir adalah fitur tombol cari. Misal kita bisa mencari NIS dan nama. NIS bisa diisi secara penuh atau bisa juga 2 digit terakhir, misal 44. Maka akan tercari, kemudian nama, misal Alfian, maka akan ditemukan. Baik, mungkin itu saja fitur dari transaksi pembayaran SPP. Berikutnya adalah masuk ke report atau laporan. Laporan ini digunakan untuk mencetak data-data dari data siswa, kelas, jurusan, dan lain-lainnya, termasuk data transaksi pembayaran SPP, bisa dicetak menjadi format PDF dan format lainnya. Nah, pertama di sini kita lihat, di sini adalah data transaksi dari SPP yang baru saja terjadi. Kita lihat, cek ya. Yang terakhir adalah data Alfian, yang pertama data Andri. Data Alfian dan data Andri. Jadi benar, ini adalah data yang valid dari database. Dan di sini kita bisa save sebagai PDF. Di sini kita menggunakan Jasper Viewer, Jasper ya, sebagai pluginnya. Misal kita simpan sebagai PDF dengan nama bayaran SPP atau data SPP. Data SPP saya simpan di dokumen. Simpan. Kita lihat di dokumen. Data SPP sudah tersimpan sebagai PDF. Kita coba buka. Maka data terbuka sebagai PDF. Oke. Berikutnya adalah laporan siswa. Akan dijelaskan oleh Ahya Adityo. Pada Ahya dipersilakan. Ya, dari laporan ini kita mengambil datanya ini dari tabel siswa yang ada di database. Coba kita bisa lihat yang pertama Budi, terakhir Budi. Yang pertama Data maaf siswa. tadi ini ya. Nah, ya. Budi di perhotelan dan Budi di tata boga. kita lihat dulu. Budi perhotelan dan Budi tata boga. Berarti valid ya dari database ya. Valid. Ya. Selanjutnya kita akan nge-save menjadi PDF dengan nama data siswa. Data siswa sebentar. Data siswa PDF. Save, tag di dokumen. Nih. Berhasil? Oke, berhasil. Terima kasih. Oke. Kita berlanjut ke fitur berikutnya, yaitu mencetak report atau laporan dari kelas. Ini akan dijelaskan oleh Rizal. Muhammad Rizal Mulyawan, dipersilakan. Ya, kita bisa mencetak sebelumnya cek database dulu untuk menggunakan data yang ada. Ya. Oke, mohon maaf, di sini ada sedikit kendala. Ini ditutup aja dulu. Oke, di sini tadi data kelas ya. Ya, data kelas. Ya. Oke. Bambang Novia. Valid. Datanya sudah sama dan kita bisa cetak data ini menjadi PDF. Coba misalnya kita cetak Namanya menjadi laporan kelas. laporan kelas. Gimana ya? Ya, PDF. Oke. Sudah ada laporan. Kita bisa simpan dengan nama lain. Report kelas. Simpan sebagai PDF. Oke, berhasil. Kita cek di sini. Ini. Berhasil, Rizal? Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, Rizal. Berikutnya kita akan menjelaskan
fitur yang terakhir yaitu jurusan, dan ini akan dijelaskan oleh Denny Ardiansyah. Pada Denny dipersilakan. Baik, terima kasih Winton. Di sini terdapat report jurusan yang diambil dari tabel jurusan. Sama tata boga, terakhir perhotelan. Iya, siap. Tata boga, perhotelan. Balik. Kemudian kita juga bisa dicetak dijadikan PDF. Boleh dijadikan PDF kan? Oke. Namanya? Dengan nama jurusan. Jurusan terbaru gitu ya. Ya, siap. Kita simpan. Berhasil disimpan. Kita lihat di sini. Gimana tuh? Ini dia. Oke, berhasil ini. Siap, terima kasih Winton. Oke, terima kasih kembali Denny. Siap. Baik, setelah tadi semua fitur sudah dijelaskan, berarti tinggal fitur ini saja ya, exit terakhir. Dan fitur ini akan mengarah ke fitur login. Dan tadi di awal kita sudah coba, jadi semua fitur sudah kita coba dan kita jalankan. Mungkin itu saja presentasi dari kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.